Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosesi Malam Mbak Inai di Minangkabau. Pengertian dari Malam Mbak Inai, Malam Mbak Inai secara harfiah berarti memakaikan inai, yaitu tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahkan kuku. Namun tradisi Malam Mbak Inai di Minangkabau jauh lebih dari itu. Malam Mbak Inai merupakan malam terakhir calon pengantin perempuan sebagai seorang gadis lajang, atau bisa dikatakan bahwa malam Mbak Inai itu sebuah pesta lajang versi Minangnya. Malam Mbak Inai juga dapat diartikan bahwa melekatkan tumbuhan halus daun pacar memerahkan kuku. Dalam istilah Sumatera Baratnya, daun inai. Acara Malam Mbak Inai merupakan salah satu tradisi yang dilakukan calon pengantin wanita atau disebut anak daro sebelum ia melangsungkan pernikahannya. Acara ini bertujuan untuk mendidik anak daro dalam segala bentuk, gerak serta perilaku punya dalam mencapai tujuan hidup yang bahagia serta budi pekerti yang baik. Proses Malam Mbak Inai ini cukup banyak, diantaranya anak daro atau pengantin perempuan mengenakan busana tradisional yang bernama baju tokah dan hiasan kepala yang bernama suntiang. Anak daro ini akan melewati proses mandi-mandi seperti atau menyerupai proses siraman adat Jawa. Malam Mbak Inai merupakan memakaikan inai pada jari pengantin yang setiap kukunya memiliki arti istimewa. Jumlah kuku yang diberikan inai pun memiliki arti. Kuku yang dipakaikan inai ini hanya 9 saja, karena bagi masyarakat Minang, 10 jari dianggap sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya dimiliki oleh Sang Maha Kuasa. Makna pemasangan inai pada jari-jari tangan, yang pertama ibu jari atau jempol, melambangkan penghargaan, kebaikan, pujian si calon istri kepada calon suami. Lambang bundokan duang perekat rumah tangga, sebagaimana pepatah yang mengatakan, bundokan duang limpapeh rumah gadang, umbun puro pegangan kunci, hiasan di dalam kampung Sumara dalam nagari. Nan gadang basa batuah kok hidup tampe baniai kok undang-undang ka Madinah kapayungan Panji Sarugo. Maksudnya, kebahagiaan rumah tangga ditentukan peran istri di dalam rumah tangganya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Yang kedua, jari telunjuk. Telunjuk melambangkan kehati-hatian calon istri dalam bertindak, tidak semena-mena dalam bersikap, dan tidak leluasa dalam memerintah, sebagai petunjuk atas suatu budi pekerti dalam budaya Minang yang mentradisikan kepada keluarganya. Tahu dinan ampe, yaitu tahu rasa, periksa, malu, dan sopan santun. Yang ketiga, jari tengah melambangkan kehati-hatian dalam menimbang hati calon mertua, calon ipar, calon besan, dan orang lain. Calon pengantin wanita diharapkan sebagai penengah dalam rumah tangganya dan sebagai tiang penyangga. Maksudnya sama dengan sabda Nabi Muhammad SAW, wanita adalah tiang rumah tangga. Kalau wanitanya baik, maka baiklah rumah tangganya. Dalam budaya Minang berlaku falsafah kuat rumah karena sendi, rusak sendi rumah binasa. Kuat bangsa karena budi, rusak budi hancurlah bangsa. Yang keempat, jari manis. Calon pengantin wanita diharap bersikap manis di dalam berperilaku.
tutur kata terhadap pasangannya, sebagaimana cincin yang terpasang di jari manis, melambangkan keidealisan pasangan dalam menjalankan hidup berumah tangga. Kesempurnaan wanita akan tergambar dari sikap si jari manis, yaitu wanita mempunyai kekuatan batin, ketegaran, dan daya tarik yang kuat, dan menentukan terhadap suami sebagai nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Ada pendapat yang mengatakan, jangan dilihat kesuksesan seorang pria, akan tetapi lihat siapa yang membuat sukses seorang pria itu. Yang kelima, jari kelingking. Kelingking bermakna kecil yang melambangkan pengharapan agar calon pengantin dapat bersikap rendah hati, tidak sombong, selalu tawadu. Diharapkan juga calon pengantin tidak tersisihkan, terbelakangi oleh calon ipar, calon besan, calon mertua, serta keluarga lainnya. Gambaran betapa wanita mempunyai kodrat dan kemampuan yang lemah dibanding kodrat kaum laki-laki. Calon pengantin wanita, gerak dan kebebasan wanita tidak sama dengan kaum laki-laki. Dalam rumah tangga, hendaknya bersama suami membina rumah tangga sebagaimana pepatah berikut. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ke bukit sama-sama mendaki, ke lurah sama menurun. Makna pemasangan inai di jari tangan. Busana yang dipakaikan pada saat acara malam Mbak Inai, anak Daro menggunakan busana khusus yang disebut baju tokah dan bersuntiang randah. Baju tokah ini adalah selendang yang dibalutkan menyilang di dada sehingga bagian-bagian bahu dan lengan sedikit tertutup. Agar nuansa upacara adat pernikahan ini menjadi meriah, para hadirin terutama kaum wanita akan mengenakan baju kurung khas Minangkabau. Sedangkan kaum prianya menggunakan baju teluk belanga. Dalam acara ini hadir pula teman-teman calon pengantin wanita yang sengaja diberi pakaian adat Minangkabau untuk lebih menyemarakkan suasana. Dalam tata cara malam Mbak Ina ini bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk pada para tamu yang dihormati, salah satunya keluarga calon besan. Pada kesempatan upacara memasangkan inai ini, setiap orang tua diminta untuk melekatkan inai ke jari calon pengantin. Dengan memberikan nasihat secara berbisik-bisik, nasihat yang diberikan ini sangat rahasia mengenai kehidupan rumah tangga. Atau sekedar gurauan agar calon pengantin tidak cemberut di hadapan orang ramai. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah acara malam Mbak Ina ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Minangkabau yang dilakukan sebelum pernikahan. Acara ini sangat istimewa karena semua anggota keluarga berkumpul untuk memberi nasihat tentang kehidupan rumah tangga dan bersenda gurau. Setelah pemberian nasihat selesai, pembacaan doa untuk calon pengantin dengan harapan setelah dia menikah, dia menjadi keluarga yang bahagia dan kekal hingga ke surga. Itulah penjelasan dari saya mengenai prosesi malam Mbak Ina di Minangkabau. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.